Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dujahyani, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen bab 11. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Yeni Widiatuti. Yang kedua, saya Rizka Dujahyani. Yang ketiga, Afisa Kinanta Nahda Islami. Yang keempat, Ahmad Fikri Juliansyah. Yang kelima, Dias Ardi Kumporo. Dan yang terakhir, Firzano Triadana Putra Silalahi. Materi yang akan kami jelaskan yaitu 1. Apakah pemasaran itu? 2. Mengembangkan rencana pemasaran. 3. Strategi pemasaran, pemasaran target, dan segmentasi pasar. 4. Riset pemasaran. 5. Memahami perilaku konsumen. 6. Perilaku pemasaran dan pembelian oleh organisasi. Dan yang ke-7, bisnis kecil dan bauran pemasaran. Yang pertama, apakah pemasaran itu? Menurut American Marketing Association, mendefinisikan pemasaran sebagai kegiatan, serangkaian penerapan, dan proses penciptaan, pengkomunikasian, penghantaran, dan pertukaran yang memberikan nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Dasar-dasar pemasaran. Yang pertama, menghantarkan nilai. Pelanggan membeli produk yang menawarkan nilai terbaik ketika menyangkut pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Mengapa demikian? Karena sumber keuangan kita yang terbatas mengharuskan kita untuk menjadi selektif. Yang kedua, nilai dan manfaat. Nilai suatu produk membandingkan manfaatnya dengan biayanya. Manfaat tidak saja mencakup fungsi-fungsi yang diberikan produk yang bersangkutan, tetapi juga kepuasan emosional. Dan yang ketiga, nilai dan kegunaan. Manfaat yang diberikan kepada pelanggan ini menciptakan suatu kegunaan, yaitu kemampuan produk untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia. Contoh upaya pemasaran kompetitif untuk seri Xbox milik Microsoft dan PlayStation milik Sony. Kedua perusahaan ini mengupayakan pemasaran sehingga memberikan 4 jenis kegunaan sebagai berikut, yakni yang pertama kegunaan produk, yang kedua kegunaan waktu, yang ketiga kegunaan tempat, dan yang terakhir kegunaan kepemilikan. Lalu kita beralih ke barang, jasa, dan ide. Yang pertama, barang. Pemasaran ini berlaku bagi 2 jenis pelanggan, yaitu mereka yang membeli barang konsumsi dan mereka yang membeli barang industri. Barang konsumsi adalah barang berwujud yang kita sebagai konsumen beli untuk kebutuhan pribadi. Sedangkan barang industri adalah benda-benda fisik yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk lain. Yang kedua, jasa. Pemasaran produk tak berwujud seperti informasi, keahlian, atau kegiatan yang bisa dibeli. Dan yang ketiga, ide, yaitu pemasaran mempromosikan ide atau nilai inspirasi seperti yang terlihat dalam iklan-iklan di televisi, atau seperti contohnya iklan di bioskop yang memberikan informasi tentang larangan pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Pemasaran hubungan dan manajemen hubungan pelanggan. Pemasaran hubungan yaitu strategi pemasaran yang menekankan pada upaya menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan pemasok. Manajemen hubungan yaitu metode sistematis yang digunakan perusahaan untuk membangun jalinan informasi yang lebih baik dengan klien, sehingga hubungan dapat terbentuk dengan kuat. Pergudangan data yaitu pengumpulan, penyimpanan, dan pengambilan data dalam bentuk file elektronik. Dan yang terakhir, penggalian data, yaitu penerapan teknologi elektronik untuk mencari, menyaring, dan menyusun sekumpulan data untuk menemukan informasi yang berguna. Lingkungan pemasaran. Yang pertama, lingkungan politik hukum. Baik dalam lingkup global maupun domestik memiliki dampak mendalam terhadap pemasaran. Seperti contohnya, undang-undang lingkungan menentukan nasib keseluruhan industri. Maka dari itu, untuk mendapatkan dukungan publik atas produk, pemasar menggunakan kampanye iklan. Yang kedua, lingkungan sosio-budaya. Lingkungan sosio-budaya juga berdampak pada pemasaran. Perubahan nilai sosial memaksa perusahaan untuk mengembangkan dan mendorong kehadiran produk baru. Misalnya, daging unggas dan sapi tanpa antibiotik dan hormon pertumbuhan. Yang ketiga, lingkungan teknologi.
Lingkungan teknologi menciptakan barang jasa baru. Produk baru membuat produk lama ketinggalan zaman dan banyak produk mengubah nilai sekaligus gaya hidup kita. Contohnya yaitu ketersediaan berbagai aplikasi dan media sosial yang memudahkan kehidupan kita. Yang keempat, lingkungan ekonomi. Karena lingkungan ini sangat menentukan pola belanja konsumen, bisnis, dan pemerintah. Lingkungan ekonomi mempengaruhi rencana pemasaran atas tawaran produk, harga, dan strategi ekonomi. Dan yang terakhir, lingkungan persaingan. Dalam lingkungan persaingan, pemasar harus meyakinkan pembeli bahwa mereka sebaiknya membeli salah satu produk perusahaan ketimbang dari perusahaan asing. Dengan demikian, setiap program pemasaran berupaya menjadikan produknya semenarik mungkin. Ini adalah contoh studi kasus yang pertama. Mengelola di masa penuh gejolak, merasa tekanan untuk menjadi hijau. Para pemasar saat ini sedang menghadapi tekanan dari berbagai kekuatan eksternal. Lingkungan politik, hukum, sosio budaya, teknologi, dan ekonomi semuanya mendorong perubahan. Beragam industri, mulai dari otomotif, energi, hingga perumahan, sedang mempromosikan tema lingkungan yang sama, yaitu hijau atau ramah lingkungan. Tekanan eksternal ini memberikan tantangan bagi seluruh bidang pemasaran, dari pengidentifikasian target pasar baru, hingga merancang produk baru bagi pasar tersebut, dan dalam beberapa kasus menemukan teknologi untuk membentuk produk yang relevan. Untuk mempromosikan produk secara efektif, ada persaingan berikut ini yang sedang perusahaan hadapi, yaitu yang pertama, produk substitusi. Produk yang tidak serupa dengan produk bersaing tetapi mengisi kebutuhan yang sama. Contohnya yaitu, ketika kadar kolesterol kita mungkin dapat dikendalikan oleh dua produk bersaing, program kebugaran tubuh atau pemberian obat. Program kebugaran dan obat-obatan bersaing sebagai produk substitusi. Yang kedua, persaingan merek. Pemasaran kompetitif yang menarik persepsi konsumen atas manfaat produk yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Contohnya yaitu untuk pencarian internet, kita menggunakan Google, Bing, atau Yahoo. Persaingan merek didasarkan pada persepsi pengguna atas manfaat yang ditawarkan produk masing-masing. Yang ketiga, persaingan internasional. Pemasaran kompetitif produk domestik dibandingkan dengan produk luar negeri. Contohnya yaitu Airbus Eropa dan Boeing yang dibuat oleh Amerika. Mengembangkan rencana pemasaran. Yang pertama, rencana pemasaran. Mengidentifikasi tujuan pemasaran dengan membuat apa yang harus dicapai pemasaran di masa mendatang. Rencana tersebut mencatat strategi yang mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan dan sumber daya secara spesifik. Tujuan pemasaran, yaitu sasaran yang ingin dicapai. Rencana pemasaran adalah fondasi yang memandu seluruh detail kegiatan dalam rencana tersebut. Strategi pemasaran, merencanakan bauran pemasaran. Manajer pemasaran adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya pemasaran organisasi dalam rangka mendukung dan mencapai misi organisasi keseluruhan. Produk pemasaran dimulai dari produk, yaitu suatu barang, jasa, atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Diferensiasi produk adalah penciptaan fitur atau citra yang menjadikan suatu produk berbeda dari produk yang sudah ada, sehingga dapat menarik minat pelanggan. Penetapan harga. Penetapan harga suatu produk yaitu pemilihan harga jual terbaik. Seringkali menjadi hal yang membutuhkan trik tersendiri. Harga tidak bisa terlalu tinggi agar pelanggan tidak lari ke pesaing lain. 4. Akal distribusi. Dalam bauran pemasaran, tempat menitik beratkan pada pertanyaan di mana dan bagaimana pelanggan bisa mengakses produk yang mereka pilih. Promosi, yaitu serangkaian teknik untuk mengkomunikasikan informasi mengenai produk. Sarana produk paling penting antara lain iklan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Memadukan semuanya, strategi terintegrasi. Strategi pemasaran terintegrasi memastikan bahwa 4P berpadu dengan baik sehingga sesuai satu sama lain dan juga sesuai dengan kegiatan non pemasaran perusahaan. Sebagai contoh, Toyota telah menjadi produsen mobil terbesar. Sarana promosi.
Ada 4 sarana promosi. Yang pertama iklan, yaitu bentuk komunikasi non-personal yang digunakan untuk membujuk atau memberikan informasi kepada calon pembeli mengenai suatu produk. Yang kedua, penjualan personal, yaitu penjualan secara personal kepada calon pembeli. Yang ketiga, promosi penjualan, yaitu bujukan langsung seperti premium, kupon, dan sisipan paket untuk memikat konsumen agar membeli produk. Dan yang terakhir, hubungan masyarakat, upaya komunikasi yang ditujukan untuk membangun etikat baik dan sikap yang mendukung di kalangan masyarakat terhadap organisasi dan produknya. Strategi pemasaran, pemasaran target, dan segmentasi pasar. Pemasaran target mengharuskan adanya segmentasi pasar atau marketing segmentation, membagi pasar ke dalam berbagai kategori jenis pelanggan atau segmen yang memiliki kebutuhan dan keinginan serupa dan yang menunjukkan minat pada produk yang sama. Setelah mengidentifikasi segmennya, perusahaan dapat menerapkan beragam strategi. Sebagian perusahaan memasarkan produk dengan menargetkan lebih dari satu segmen. Mengidentifikasi segmen pasar. Yang pertama, segmentasi geografis. Variabel geografis adalah unit geografis mulai dari negara hingga lingkungan sekitar yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi geografis. Yang kedua, segmentasi demografis, yaitu strategi segmentasi yang menggunakan karakteristik kependudukan atau demografi untuk mengidentifikasi beragam segmen pasar. Variabel demografis yaitu karakteristik penduduk yang dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, segmentasi geodemografis, yaitu penggunaan kombinasi karakteristik geografis dan demografis untuk mengidentifikasikan beragam segmen pasar dalam strategi segmentasi. Variabel geodemografis yaitu kombinasi karakteristik geografis dan demografis. Segmentasi psikografis yaitu strategi segmentasi yang menggunakan karakteristik psikografis untuk mengidentifikasikan beragam segmen pasar. Variabel psikografis ialah karakteristik konsumen seperti gaya hidup, opini, minat, dan sikap. Segmentasi perilaku yaitu strategi segmentasi yang menggunakan variabel perilaku untuk mengidentifikasikan beragam segmen pasar. Variabel perilaku ialah pola perilaku yang ditunjukkan oleh sekelompok konsumen. Riset pemasaran. Riset pemasaran atau marketing research, studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen serta bagaimana mencari cara terbaik agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, merupakan sarana yang sangat berpengaruh dalam memperoleh informasi untuk membuat keputusan. Peran riset pemasaran adalah untuk meningkatkan daya saing dengan cara memperjelas interaksi di antara pemangku kepentingan perusahaan, termasuk pelanggan, variabel pemasaran, faktor lingkungan, dan keputusan pemasaran. Proses pemasaran ada 5, yakni meneliti situasi saat ini, memilih metode riset, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat laporan. Yang pertama, meneliti situasi saat ini. Apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan untuk memenuhinya. Seperti contohnya, pada pertengahan tahun 1980-an, Coca-Cola mulai khawatir dengan menurunnya pangsa pasarnya. Perusahaan kemudian memutuskan untuk mengambil studi pasar guna mengidentifikasikan cara mengembalikan posisi pasarnya. Yang kedua, memilih metode riset. Dalam memilih dari beragam metode yang ada, pemasar harus mempertimbangkan efektivitas dan biaya dari berbagai pilihan tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan data. Kita di sini membedakan ada 2 jenis data, yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder atau secondary data sudah tersedia melalui penelitian sebelumnya. Ketika sumber data sekunder tidak tersedia atau kurang, peneliti harus mendapatkan data primer, yaitu data baru dari penelitian yang baru. Yang keempat, menganalisis data. Data tidak berguna hingga akhirnya disusun menjadi sebuah informasi. Dan yang terakhir, membuat laporan. Laporan ini harus merangkum metodologi penelitian dan temuannya. Laporan ini juga harus mengidentifikasikan solusi dan jika perlu memberikan rekomendasi tindakan. Metode riset. Keberhasilan studi penelitian seringkali bergantung pada metode yang digunakan tim penelitian. Ada 4 metode dasar riset pemasaran berikut ini. Yang pertama, observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan perilaku konsumen. Yang kedua, survei, yaitu pengumpulan data melalui
penggunaan kuesioner, telepon, dan wawancara langsung. Yang ketiga ada kelompok, yaitu menggunakan sekelompok orang dari populasi yang lebih besar agar mengemukakan opini dalam diskusi terbuka. Dan yang terakhir eksperimen, menggunakan sampel calon konsumen untuk menguji versi produk baru atau variasi dari produk lama. Memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen, studi mengenai proses keputusan yang mendorong konsumen membeli dan menggunakan produk. Pengaruh pada perilaku konsumen. Untuk memahami perilaku konsumen, pemasar sangat bergantung pada bidang-bidang seperti psikologi dan sosiologi. Hasilnya berfokus pada 4 bidang yang menjadi pengaruh utama pada perilaku konsumen. Pengaruh-pengaruh pada perilaku konsumen. Yang pertama, pengaruh psikologis, yaitu mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap seseorang. Yang kedua, pengaruh pribadi, yaitu mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Yang ketiga, pengaruh sosial, yaitu mencakup keluarga, pemimpin opini, dan kelompok referensi lain seperti teman, rekan kerja, dan kolega seprofesi. Dan yang terakhir, pengaruh budaya, mencakup pengaruh budaya, kultur, dan kelas sosial. Proses pembelian oleh konsumen. Ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, pengenalan masalah atau kebutuhan. Proses ini dimulai ketika konsumen mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Dalam pencarian informasi ini, konsumen mengembangkan suatu kumpulan pilihan, yaitu sekumpulan produk yang dipertimbangkan untuk dibeli. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Dalam menganalisis atribut produk dari kumpulan pertimbangan, konsumen membandingkan beragam produk sebelumnya sebelum akhirnya memutuskan satu produk yang memenuhi kebutuhannya. Keputusan membeli didasarkan pada motif rasional dan motif emosional. Motif rasional mencakup biaya, kualitas, dan kegunaannya, sedangkan motif emosional mencakup faktor non-objektif. Evaluasi pasca pembelian. Kegiatan setelah penjualan juga penting. Tenaga pemasaran ingin konsumennya puas setelah membeli produknya, sehingga konsumen diharapkan akan kembali membeli produknya. Perilaku pemasaran dan pembelian oleh organisasi. Pemasaran bisnis. Ada 4 pemasaran bisnis. Yang pertama, pasar jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa kepada masyarakat yang mengonsumsi jasa. Contohnya yaitu penyedia jasa apapun, seperti dari dokter hewan, pariwisata, layanan kesehatan, hingga penitipan anak, membeli sumber daya yang dibutuhkan agar dapat menyediakan jasa bagi pelanggan. Yang kedua, pasar industri. Pasar organisasi yang terdiri dari perusahaan yang membeli barangnya diubah menjadi produk lain atau digunakan dalam proses produksi. Contohnya yaitu produsen jam seperti Chef Thomas membeli peralatan elektronik, komponen, plastik, dan kaca dari perusahaan lain untuk membuat produk jam bagi pasar konsumsi. Yang ketiga, pasar pedagang sementara, yaitu pasar organisasi yang terdiri dari para perantara yang membeli dan menjual kembali barang jadi. Contohnya yaitu sebagai distributor utama, suku cadang, dan aksesoris pasar perahu rekreasi. Dan terakhir, pasar pemerintah dan kelembagaan, yaitu pasar organisasi yang terdiri dari pembeli barang dan jasa dari kalangan non pemerintah seperti rumah sakit, rumah ibadah, museum, dan yayasan amal. Perilaku pembelian B2B, yaitu dalam beberapa hal perilaku pembelian oleh organisasi tidak serupa dengan praktik pembelian yang dilakukan konsumen. Perbedaan pembeli. Tidak seperti kebanyakan konsumen, pembeli organisasi melakukan pembelian dalam jumlah besar dan mereka adalah kalangan profesional, ahli, dan memiliki informasi yang baik. Karakteristik pembelian B2B lainnya yaitu 1. Pembeli industri membeli dalam jumlah besar. Mereka adalah kalangan profesional, ahli, dan memiliki informasi yang baik. Yang kedua, pembeli B2B terlatih dalam metode negosiasi tentang ketentuan pembelian. Dan yang terakhir, pembeli industri adalah para pakar perusahaan dan memang memahami dengan baik produk yang dibeli. Perbedaan dalam hubungan pembeli-penjual. Hubungan konsumen akhir penjual seringkali bersifat tidak personal, berjangka pendek, dan hanya berlangsung sekali waktu. Sebaliknya, situasi B2B seringkali melibatkan hubungan pembeli
penjual yang sering dan berjangka panjang. Media sosial dan pemasaran. Jejaring sosial atau social networking yang digunakan oleh pemasar saat ini berbentuk komunikasi yang mengalir antara orang-orang dan organisasi yang berinteraksi melalui sarana daring yang memfasilitasi penciptaan hubungan sosial di antara para penggunanya. Yang pertama, pemasaran viral dan jejaring sosial. Pemasaran viral adalah bentuk pemasaran yang mengandalkan jejaring sosial dan internet untuk menyebarkan informasi. Tujuan pemasarannya adalah mempromosikan produk-produk baru dan untuk mendorong rasa antusiasme konsumen. Pendapatan berbasis web dengan jejaring sosial. Pemasaran viral dan jejaring sosial dapat menciptakan kesadaran konsumen secara lebih cepat dan dengan jangkauan lebih luas ketimbang pesan melalui media tradisional dan dengan biaya lebih murah. Tumbuhnya media sosial mengubah praktik-praktik pemasaran bisnis dan juga perilaku konsumen. Bauran pemasaran internasional. Pelanggan di luar negeri berbeda dengan pelanggan domestik dalam hal bahasa, kebiasaan, praktik bisnis, dan perilaku konsumen. Apabila pemasar ingin mengglobal, maka harus mempertimbangkan sikap setiap unsur bauran pemasaran, yaitu yang pertama ada produk internasional. Sebagian produk bisa dijual ke luar negeri tanpa perubahan apapun, namun seiring produk domestik mengharuskan adanya perancangan ulang besar agar bisa dijual ke pasar luar negeri. Yang kedua, penetapan harga internasional. Ketika menetapkan harga untuk pasar internasional, pemasar harus mempertimbangkan biaya transportasi dan penjualan produk yang lebih tinggi di luar negeri. Promosi internasional. Manajer harus secara cermat menyesuaikan promosi produk dengan kebiasaan yang berlaku di suatu negara dan juga nilai budaya yang dianut agar dapat mempromosikan penjualan secara sukses dan tidak mengganggu perasaan pelanggan. Dan yang terakhir, distribusi internasional. Dalam sebagian industri, termasuk produk konsumsi dan peralatan industri, keterlambatan dalam memulai jaringan distribusi internasional bisa memakan biaya mahal, sehingga perusahaan dengan sistem distribusi yang sudah ada seringkali menikmati keuntungannya sendiri. Bisnis kecil dan bauran pemasaran. Yang pertama, produk-produk bisnis kecil. Sebagian bisnis kecil mengalami kegagalan di awal karena gagal mengestimasi potensi pasar yang realistis dan sebagian penawaran produk baru sebelum memahami segmen target pasar mereka. Sebaliknya, pemahaman yang menyeluruh mengenai apa yang pelanggan inginkan telah menguntungkan banyak perusahaan kecil. Penetapan harga untuk bisnis kecil. Kesalahan penetapan harga untuk bisnis kecil berawal dari kegagalan memperkirakan pengeluaran operasional secara akurat. Pendapatan meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan tanpa ada perubahan berarti dari penjualan sebelumnya. Ketika bisnis kecil menetapkan harga melalui evaluasi biaya dan memahami persaingan yang dihadapi, banyak dari mereka yang memperoleh laba yang memuaskan. Yang ketiga, distribusi untuk bisnis kecil. Dalam distribusi, perusahaan kecil memiliki keuntungan lebih ketimbang pesaing yang lebih besar. Perusahaan kecil lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dan efisien dan dengan sentuhan personal tambahan. Dan yang keempat, promosi untuk bisnis kecil, yaitu bisnis kecil menggunakan metode promosi yang relatif terjangkau, misalnya beriklan di koran lokal dan pesan daring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya sebagai perwakilan mengucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.